Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Ijur, tertua di semesta. Sekarang 28 Ramadan, hari Sabtu ya. Dan ini nanti maghrib tarawih terakhir insya Allah. Dan yang saya pikirkan adalah rencana dakwah di Masjid Enam Syuhada mungkin 2 minggu lagi. Kalau sudah rapi saya bisa pindah di kamar yayasan dan saya memimpin sholat jamaah di sana 5 waktu. Kemudian saya meneruskan 25 Ramadan kemarin ya, bismillah, saya mencanangkan untuk menghafal Quran selama 4 tahun. Usia sekarang 63 tahun 7 bulan dan 7 baris satu hari diulang-ulang sampai 21 kali, itu sudah hafal 7 baris ya. Jadi insya Allah kalau setengah halaman atau 7 baris itu sekitar 4 tahun ya, hafal ya. Dan yang kemudian tiap maghrib saya buka sekolah Quran, saya akan ajarkan hafalan juz 30 untuk 1-2 anak remaja yang ngaji maghrib, dan sambil menghafal 40 hadis ya, hadis-hadis yang saya pilih ya. Kemudian untuk ekonomi tentu tetap pagi saya jualan bubur ayam sampai jam 9 itu dapat 150, tapi akan saya tingkatkan. Warung yang di dekat desa, dekat Masjid Enam Syuhada itu akan diaktifkan ya. Dari lohor sampai jam 5 itu jualan mie ayam ya, yang mie-nya nggak beli di pasar tapi pakai mie sedap. Dan kemudian ayamnya saya bikin sendiri, semur ayamnya, dan akan saya buat ayam itu banyak ya, biar orang itu puas. Sebagaimana saya jualan bubur itu porsi 5.000 diprotes orang, kok seperti 10.000. Ya kita sambil innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Niatnya memberi makan liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah, tidak semata-mata cari uang ya. Dan tentu penghasilannya harus ditingkatkan sampai omsetnya 500.000 sehari, dan itu berarti keuntungannya sekitar 200.000 bersihnya, dan masa kerjanya 25 hari berarti dapat 5 juta bersihnya, dan cukup untuk operasional pesantren Jolali seperti perawatan, gaji untuk kebersihan dan lain-lain ya. Dan kemudian selain bubur ayam, selain mie ayam yang harus selesai jam 5, itu juga menjual piscok dan cireng, yang cireng dan piscok dibuat oleh ibu-ibu yang diperdayangkan. Jadi saya tinggal jual ya di warung yang kantor pusat itu. Kantor pusat pinggir jalan, nyewa 1 bulan 250.000 di pinggir jalan desa. Dan insya Allah itu sambil menanti maut itu tiba, kita memperbaiki ekonomi keluarga dan juga memperbaiki hafalan Quran sampai 30 juz, meskipun usia saya sudah senja. Dan baru selesai kemarin 4 meja untuk belajar santri dari rencana 10, tapi dananya cukup sampai 4. Sambil nanti lihat perkembangan, yang penting selalu ada kegiatan dakwah seminggu 5 kali, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, untuk madrasah Al-Qurannya itu yang saya ajarkan secara bertahap 40 hadis dan hafalan juz 30, surat-surat pendek dan artinya. Surat pendek dan artinya dan hafalan-hafalan mereka, dan artinya kita YouTube-kan ya, supaya bisa diukur dan bisa menginspirasi penonton pesantren Jolali di 5 benua.
Jadi itulah ya perbaikan ekonomi keluarga, satu dengan cara berjualan mie ayam, bubur ayam, dan kemudian piscok ya, pisang coklat, dan juga cireng isi ayam ya. Moga-moga ini Allah berkenan ya, menggerakkan dakwah kecil-kecilan di kampung ini berbasiskan Masjid Enam Syuhada yang mungkin 6 bulan atau setahun lagi baru selesai, memerlukan dana 200 juta menurut perhitungan pimpinan proyek dan tukang itu sekitar 6 bulan selesai kalau uangnya itu memang ada gitu. Tapi kalau di saat ekonomi sulit ini tampaknya yang agak moderat mungkin 200 juta itu kira-kira setahun lagi ya. Jadi setahun lagi, jadi kira-kira 4,5 tahun atau 5 tahun akhirnya Masjid Enam Syuhada itu jadi. Tapi kegiatan harus dimulai dari yang ada, yaitu mulailah dari yang ada, kata Muhammad Nasir, karena yang ada itu lebih dari cukup untuk memulai pekerjaan dengan empat meja ngaji ukuran 120 kali 60, tingginya 50 cm. Moga-moga masih ada umur, moga-moga masih sehat, moga-moga masih bisa diberikan peluang emas masa hidup sebelum kematian tiba, dan moga-moga masih ada kemampuan untuk bisa bersedekah ya. Dari saya sendiri, sedekah, setidaknya sedekah ilmu, sedekah waktu untuk anak-anak remaja dan pemuda, di samping kita membuat TikTok, VT, dan juga YouTube ya. YouTube terutama minimal harus mengupload 20, karena 7 baris yang dibaca itu kira-kira 1-2 menit, dan di YouTube kan ya 20 kali diulang-ulang 7 baris ayat yang sama itu, setengah halaman baru setiap hari, maka itu berarti 20 video ya, minimal 20 video. Nanti politiknya paling cuma 1 atau 2 ya, meskipun itu nggak ada dananya, nggak ada uangnya, nggak ada gajian dari AdSense, nggak ada, karena sudah diblok oleh YouTube kecuali, tapi itu tetap bisa dipakai untuk proses-proses penyebaran ide dan juga menggugah ya kesadaran baru penonton untuk kembali memiliki idealisme, memiliki cita-cita besar, memiliki idealisme di dalam kehidupan yang hanya sedetik ini. Moga-moga Allah meridhoi atau dia meridhoi amal-amal atau pekerjaan-pekerjaan yang sangat sederhana, yang insya Allah didasarkan, berbasiskan keikhlasan hati dan kesucian niat untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, Ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua.
tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.